Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aulia. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam di Indonesia, khususnya pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Islam memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia, tidak hanya dalam agama tetapi juga dalam kebudayaan, politik, dan ekonomi. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga 13 Masehi. Para pedagang di Gujarat, India, Timur Tengah, dan Persia membawa ajaran Islam secara damai saat berdagang di pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang bersahabat melalui pernikahan, dakwah, dan interaksi sosial. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri di pesisir Sumatera bagian utara sekitar tahun 1267 yang didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting. Di sini mata uang emas dirham digunakan sebagai alat transaksi di mana hal ini menunjukkan kemajuan ekonominya. Samudra Pasai bukan hanya pusat ekonomi tetapi juga pusat penyebaran Islam. Banyak ulama dari luar negeri datang ke sini untuk berdakwah menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Lalu ada Kesultanan Malaka di tahun 1400 sampai 1511 Masehi. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka muncul sebagai pusat perdagangan internasional di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan oleh para meswara yang kemudian memeluk agama Islam. Malaka berkembang pesat sebagai kota kosmopolitan yang diwarnai oleh keberagaman budaya dan agama. Kesultanan Malaka memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke Sumatera, Jawa, dan sekitarnya. Namun, kerajaan Malaka harus berakhir pada tahun 1511 setelah ditaklukkan oleh Portugis. Meskipun begitu, pengaruhnya dalam penyebaran Islam tetap abadi. Selanjutnya ada Kesultanan Demak di tahun 1475 sampai 1548 Masehi. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan ini berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa, dengan Masjid Agung Demak sebagai salah satu ikon utama dari penyebaran agama ini. Demak memiliki hubungan erat dengan Wali Songo, para ulama yang berperan penting dalam dakwah Islam di Jawa. Para wali ini seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang menggunakan pendekatan yang kreatif seperti seni, wayang, dan sastra dalam menyebarkan agama Islam. Demak memiliki hubungan erat dengan Wali Songo, yaitu para ulama yang berperan penting dalam dakwah Islam di Jawa. Para wali ini seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang menggunakan pendekatan yang sangat kreatif, seperti seni, wayang, dan sastra dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya ada Kesultanan Banten di tahun 1527 dan 1500 sampai 1813. Selanjutnya ada Kesultanan Banten di tahun 1527 sampai 1813 Masehi. Kesultanan Banten didirikan oleh Kesultanan Agung. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Agung Jati pada abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten memiliki pusat perdagangan internasional di pesisir barat Jawa dan memiliki hubungan dagang dengan Eropa, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya. Kesultanan Banten juga memiliki pusat dakwah Islam di Jawa Barat. Kesultanan Banten juga menjadi pusat dakwah di Islam di Jawa. Kesultanan Banten juga menjadi pusat dakwah Islam di Jawa Barat. Masjid Agung Banten dan arsitekturnya yang unik adalah salah satu warisan yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Selanjutnya ada Kesultanan Aceh di tahun 1496 sampai 1903 Masehi. Kesultanan Aceh berdiri di ujung utara Sumatera dan merupakan salah satu kerajaan Islam terkuat di Nusantara. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam dan hubungan internasional dengan negara-negara Islam di Timur Tengah. Kesultanan Aceh juga dikenal sebagai pusat pendidikannya yang menarik para ulama dari berbagai daerah. Mereka datang untuk belajar fikih, tasawuf, dan ilmu agama lainnya. Selanjutnya Kesultanan Ternate dan Tidore pada abad 15 sampai 17 Masehi.
Di Maluku, Kesultanan Ternate dan Tidore berkembang sebagai kerajaan Islam yang kuat. Kedua kesultanan ini sering bersaing dalam menguasai perdagangan rempah-rempah, namun tetap menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur Indonesia. Pengaruh Islam di Ternate dan Tidore sangat kental dan masih terlihat dalam tradisi dan budaya masyarakat Maluku hingga kini. Pengaruh kerajaan Islam sangat besar dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Banyak tradisi Islam seperti Maulid Nabi, seni kaligrafi, serta arsitektur masjid dengan corak khas merupakan warisan langsung dari masa kerajaan Islam. Bahkan dalam seni dan musik tradisional, pengaruh Islam begitu terasa, misalnya dalam alat musik rebana dan seni hadroh yang sering ditampilkan pada acara-acara keagamaan. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidak hanya membawa perubahan dalam hal agama, tetapi juga menciptakan warisan budaya yang begitu kaya. Melalui ajaran dan tradisi yang damai, mereka membentuk budaya dan identitas yang khas bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.